wabarakatuh. Nama saya Kevin Melwani, NIM 1830401068. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama dari pembagian makalah saya, yaitu pengertian risiko likuiditas. Risiko itu adalah sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi yang mengambil keputusan. Sedangkan likuiditas itu dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi seluruh liabilitas jangka pendeknya, yaitu liabilitas yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dan risiko likuiditas tersebut bisa diartikan yaitu risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang atau tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Dalam BI, melalui PBI nomor 13-23-PBI-2011 mendefinisikan bahwa risiko likuiditas sebagai risiko akibat ketidakmampuan bank memenuhi liabilitasnya yang jatuh tempo dari sumber pendanaan, arus kas, atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan keuangan dari bank tersebut. Pentingnya likuiditas bagi bank yaitu untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah atau pinjaman, dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik dan menguntungkan. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya risiko likuiditas ini. Yang pertama, pada saat terjadinya penarikan dana simpanan berjumlah besar, karena di sini Bank Islam tidak memiliki cukup dana dan sumber pendanaan cepat, yang mana dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut. Selanjutnya, ketika Bank Islam telah memiliki komitmen pembiayaan dalam jumlah besar yang belum terrealisasi dengan debitur, dan pada saat realisasi Bank Islam tidak memiliki dana yang cukup, yang terjadinya penarikan simpanan yang cukup besar, dan Bank Islam tidak memiliki aset yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas nasabahnya. Dan yang terakhir, terjadinya penurunan besar-besaran terhadap nilai aset yang bank miliki yang dapat memicu ketidakpercayaannya nasabah sehingga menarik dana simpanannya dari bank tersebut. Adapun tujuan dari manajemen risiko likuiditas ini secara spesifiknya, yang pertama, memelihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo. Yang kedua, memelihara kecukupan likuiditas bank untuk mendukung pertumbuhan aset bank yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu menjaga likuiditas bank pada tingkat optimal sehingga biaya atas pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang dapat ditoleransi. Dan yang terakhir adalah menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan poin berikutnya yaitu tentang penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko likuiditas bank bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Risiko likuiditas dikendalikan dengan menjaga kecukupan likuiditas bank dengan memperhitungkan likuiditas eksogenik dan endogenik yang terjadi. Penjagaan kualitas aset dilakukan untuk meminimalkan gangguan arus kas dan kemungkinan penurunan likuiditas aset. Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan oleh unit kerja Treasury, di mana proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko likuiditas secara bank web dilakukan oleh Risk Management Group. Penerapan manajemen risiko dapat dibagi atas 3. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko. Dewan Komisaris dan Direksi memberikan arahan serta melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif dan mengembangkan budaya manajemen risiko. Dalam melaksanakan kewajibannya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Yang kedua, kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit. Pedoman manajemen risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, kerangka kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta limit risiko ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi misi dan strategis bisnis bank. Yang ketiga yaitu proses manajemen risiko dan sistem informasi. Untuk proses manajemen risiko dan sistem informasi dapat dibagi 2. Yang pertama yaitu identifikasi, pengukuran, dan pemantau risiko melalui dashboard profil likuiditas harian.
Yang kedua yaitu pengendalian risiko protokol melalui protokol liquidity contingency. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan makalah. Yang selanjutnya adalah sistem pengendalian internal risiko likuiditas. Dalam pengelolaan likuiditas, bank harus memastikan memiliki kecukupan likuiditas untuk memenuhi penarikan yang terjadwal maupun tidak terjadwal, dalam kondisi normal ataupun tidak normal. Untuk mengelola likuiditas, bank melakukan proses identifikasi, pengukuran, monitoring, dan kontrol. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan risiko likuiditas yaitu: yang pertama, menetapkan corporate governance secara efektif melalui pengawasan aktif direksi dalam melakukan kontrol terhadap risiko likuiditas. Yang kedua, menetapkan strategi, kebijakan, prosedur, dan limit untuk mengelola serta melakukan mitigasi risiko likuiditas. Yang ketiga, memiliki pengukuran risiko likuiditas yang komprehensif dan sistem monitoring. Yang keempat, pengelolaan likuiditas intraday secara aktif. Yang kelima, mengupayakan diversifikasi sumber pendanaan. Yang keenam, memelihara sejumlah marketable security yang liquid. Yang ketujuh, memiliki kontingensi funding plans yang diperlukan pada saat kondisi krisis. Yang kedelapan, memiliki internal control dan internal audit yang memadai untuk menentukan kecukupan proses pengelolaan risiko likuiditas. Bank harus memiliki pengendalian internal yang memadai atas proses manajemen risiko likuiditas yang harus menjadi bagian dari seluruh sistem pengendalian internal. Pengendalian likuiditas muncul sebagai konsekuensi dari fungsi intermediasi yang diambil oleh bank. Risiko ini akan senantiasa melekat pada bank sepanjang proses bisnis yang dijalankan oleh sebuah bank. Mulai dari bank mengumpulkan dana dari masyarakat, sampai bank menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Untuk melakukan pengendalian dan mitigasi risiko likuiditas yang terdapat beberapa hal yang seharusnya dilakukan Bank Islam. Yang pertama, sebaiknya Bank Islam melakukan diverifikasi atas sumber pendanaan yang digunakan untuk mendanai berbagai pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, Bank Islam dapat menggunakan beberapa skema pendanaan jangka pendek, misalnya dengan kontrak skema mudharabah jangka pendek antar Bank Islam.